konfigurasi elektron, aplikasi konfigurasi elektron untuk mengenal atom-atom di dalam tabel periodik, unsur-unsur yang bersifat logam, metaloid, non-logam. Terus karakteristiknya bagaimana, sifat fisik, sifat kimianya bagaimana. Gini aja, gini. Ya. Nah, sekarang kita belajar ikatan kimia. Jadi di sini ada beberapa macam ikatan kimia ya. Ikatan kovalen, ion, logam. Ikatan antara ion logam dengan suatu senyawa kovalen kita sebut. Senyawa kovalen itu disebut ligan ya. Itu dinamakan ikatan kovalen koordinasi, nggak Ibu sebut di sini ya. Terus ikatan logam dan jadi kalau 1, 2, 3 dan bagian dari ikatan kovalen yang tadi Ibu sebut itu adalah termasuk ikatan kimia ya. Sedangkan yang gaya antar molekul yang terakhir, iya dah. Sedangkan gaya antar molekul itu adalah interaksi fisik ya. Jadi interaksi fisik yang gaya antar molekul itu menyebabkan pengaruh dalam jumlah besar ya, yaitu masalah sifat fisiknya. Misalnya titik didih, titik leleh. Contoh realnya misalnya air. Air itu terbentuk antara ikatan kovalen antara hidrogen dengan oksigen. Air dalam jumlah besar, entah dia berupa wujud padat, cair, gas, itu yang menyebabkan air seperti itu karena dia memiliki gaya antar molekul yang dikenal dengan ikatan hidrogen. Itu bedanya antara ikatan kimia dan gaya antar molekul. Jadi kenapa kok misalnya kalau di kalian ya di bidang gizi misalnya membuat struktur rambut itu ada yang lurus, berombak keriting itu karena gaya antar molekulnya yang berbeda. Tetapi mereka sama-sama rambut itu terdiri dari asam amino ya, di mana asam amino itu merupakan jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Jadi struktur protein ya, terdiri dari 20 jenis asam amino sebagai penyusunnya. Dan asam amino itu berikatan kovalen antar atom-atomnya. Apa sih, Dok? Sudah, yang tadi itu enak, sudah. Kenapa? Bangun dah, bangun. Nah, di sini Ibu menjelaskan tidak semuanya. Jadi kita fokus pada ikatan kovalen, yaitu menggunakan teori Lewis dan teori ikatan valensi. Karena alasan kenapa menggunakan Lewis, karena gampang ya, lebih sederhana. Dan ikatan valensi itu sesuai dengan unsur-unsur senyawa-senyawa organik yang akan kalian hadapi nanti. Cocok. Terutama senyawa kovalen berbasis atom karbon. Tentunya walaupun di senyawa organik dan biokimia berbasis atom karbon ya, CHON, kalian akan juga menemukan senyawa-senyawa kimia dalam lingkungan kesehatan lingkungan di K3 itu juga banyak material anorganik juga. Nah, itu juga bisa dipelajari di sini. Nah, di sini ikatan ion cuma Ibu singgung di sini di depan berbarengan dengan ikatan kovalen. Jadi kita membahas ikatan kimia ini dari sudut pandang dua jenis ikatan ini ya. Dan perbedaannya di mana? Jadi kalau di SMA kan sharing elektron, ikatan kovalen dikatakan seperti itu. Ikatan ion dibilang serah terima elektron ya. Itu penjelasan secara kualitatif untuk mempermudah memang. Di sini kita ada suatu besaran, yaitu besaran keelektronegatifan
yang digunakan untuk membedakan antara suatu ikatan kovalen dan ikatan ion. Coba kalian baca ini terlebih dahulu ya sebentar. Jadi ikatan kimia dapat didefinisikan sebagai gaya yang menyebabkan sekumpulan atom yang sama atau berbeda, memiliki sifat yang sama. Jelas ya, jadi ikatan kimia itu menyebabkan atom-atom penyusunnya itu sudah tidak kelihatan karakternya atau sifat fisik, sifat kimianya. Yang ada adalah suatu sifat fisik kimia yang baru dari molekul tersebut. Salah satu parameternya itu adalah berdasarkan data energi. Ya, di sini contohnya molekul hidrogen itu memiliki data entalpi yang lebih rendah. Dalam arti ketika terbentuk suatu gas hidrogen ini, reaksi ini mengeluarkan energi sebesar ini ya, entalpinya. Yang kita sebut eksoterm. Jadi mengeluarkan energi panas dari sistem reaksi ini terhadap lingkungannya. Berarti artinya apa? Berarti produk yang terbentuk itu jauh lebih stabil daripada suatu ikatan kimia. Berikutnya, ikatan kimia itu terjadi karena gaya tarik dan gaya tolak elektrostatik antara apa dan apa. Jadi kalau kita kasih contoh untuk atom hidrogen, membentuk molekul hidrogen, itu bisa dilihat dari ini ya. Ini gambarnya. Ini molekul hidrogen dalam bentuk elektronnya ya, awan-awan elektronnya lihat tersebar merata. Berarti kan ini ada 2 elektron saja ya, karena hidrogen kan cuma punya 1 elektron masing-masingnya. Itu terjadi gaya tarik antara inti proton, di sini proton dengan elektron. Atau gaya tolak antara sesama proton dan sesama elektron. Nah, ketika atom hidrogen ini mendekat pada jarak tertentu, itu terjadi keadaan setimbang. Jadi pada saat keadaan setimbang itulah itu terbentuk ikatan kimia. Nah, dari sudut pandang ini, ikatan kimia yang kita bahas adalah jenisnya ikatan kovalen. Jadi di sini elektron, di sini elektron terluar ya, dianggap sebagai perekat, berfungsi sebagai perekat yang membuat molekul itu stabil. Nah, gagasan yang sederhana ini dikemukakan oleh Lewis dan Langmuir. Jadi simple pengertian ikatan kovalen di sini. Berikutnya, ikatan kovalen itu ada 2 macam ya. Ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Itu berdasarkan data keelektronegatifan. Ini lambangnya keelektronegatifan ya, yang kita bahas minggu kemarin di tabel periodik. Jadi kalau untuk 2 molekul yang memiliki 2 atom, itu bisa kita cek berdasarkan data keelektronegatifannya. Jadi kalau perbedaan keelektronegatifannya 0 atau sama, kita sebut dia kovalen non-polar. Misalnya H2, O2, N2, I2, Cl2. Ikatan kovalen macam-macam. Jadi kalau kamu lihat intinya dia bisa terjadi pada senyawa non-logam ya jelasnya. Yaitu sebelah kanan metaloid yang kemarin kita bahas.
Jadi kalau dilihat dari pembagian karakteristiknya, ini untuk membagi suatu ikatan kita sebut ikatan kovalen nonpolar, itu perbedaan elektronegatifnya 0. Jadi karakter kovalennya jauh lebih dominan ya. Di sini yang bertolak belakang dengan yang atas ini adalah ikatan ion. Jadi kalau ikatan ion itu, dia karakter ioniknya jauh lebih besar dan perbedaan elektronegatifnya ada nilai tertentu di sini, yaitu sini 1,7, lebih besar atau sama dengan 1,7. Makanya tadi Ibu bilang bedanya mungkin ini. Kita katakan dia kovalen murni, anggap kovalen murni, jadi sharing elektron, itu benar-benar perbedaan elektronegatifnya 0. Jika lebih besar atau sama dengan 1,7 ion. Sedangkan di daerah abu-abu, antara ini, kovalen nonpolar dengan ion, di sini ya kita sebut kovalen polar, itu adalah dari 0 sampai 1,7. Antara 0 sampai 1,7. Di sini, dari sharing elektron murni kovalen nonpolar sampai transfer ionik, itu terjadi peningkatan keelektronegatifan. Jadi yang di tengah-tengahnya ini adalah kovalen polar, di mana dia cuma transfer sebagian elektron saja. Berarti kalau dia ionik kan minimal terjadi transfer elektron sebanyak 1 ya. Misalnya NaCl. Jadi Na transfer ke Cl. Sehingga Na membentuk Na+ dan Cl- menerima elektron membentuk Cl-. Apa yang terjadi pada awan elektron di kulit valensinya? Jadi seperti ini. Jadi kalau kovalen nonpolar itu seperti gambar hidrogen tadi ya. Pokoknya semua yang kovalen nonpolar itu awan elektronnya tersebar merata. Jadi dia sepadan harganya di semua tempat ya. Berbeda ketika terbentuk ikatan ion itu sudah terjadi serah terima elektron. Yang terjadi itu adalah ikatan antara kation dan anion. Berikutnya, kalau dia kovalen polar, itu terjadi transfer elektron sebagian ya. Yang kita katakan elektron itu ditransfer dari atom yang elektropositif kepada atom yang elektronegatif. Jadi ini transfer sebagian. Makanya kan awan elektronnya kan lebih cenderung pada atom yang lebih elektronegatif ini. Contoh molekulnya ini misalnya HCl. Jadi transfer antara hidrogen ke Cl-, ke Cl. Ini contohnya misalnya oksigen. Kalau ini misalnya NaCl. Jadi data yang dijadikan acuan di sini itu adalah ini, data keelektronegatifan, yaitu trennya bagaimana. Elektronegatifan kan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah dia semakin kecil. Jadi dari atas ke bawah itu semakin elektropositif. Dari kiri ke kanan semakin elektronegatif. Itu ya yang membedakan ikatan ion dengan kovalen murni. Secara umum, itu adalah data keelektronegatifan. Coba kamu lihat. Kalau di SMA kan kamu bilang ya, mungkin gurunya masih belum update ya, tapi kalau sudah update syukur. Kan kalau ikatan ion kamu bilang ikatan antara logam dengan non-logam. Itu kurang tepat sebenarnya. Jadi ikatan ion itu bisa kita katakan ikatan logam dengan non-logam dengan perbedaan keelektronegatifan minimal 1,7. Itu data tambahannya. Jadi kalau kurang dari 1,7, walaupun dia logam dengan non-logam, itu kita katakan kovalen polar. Contohnya ya, misalnya garam ya, garam antara logam alkali, coba Ibu pilih nih misalnya litium ya, dengan golongan halogen, golongan 17 ini, coba misalnya garam LiF, litium fluorida,
Itu 3 ya perbedaan elektronegatifnya. LiCl 2, LiBr berapa? 1,8 ya. LiI berapa? 1,5. Berarti kan ketika di litium iodida itu sudah bisa kita katakan dia kovalen polar, bukan termasuk senyawa ion lagi. Itu contoh. Contoh lagi misalnya antara Ag dengan Cl, AgCl. Kenapa kadang kan pasti kita tahu, ini sering percobaan kalau di lab ya, AgCl itu tidak bisa larut di dalam air. Dan pasti terbentuk endapan. Ternyata kan memang AgCl itu bukan senyawa ion, dia termasuk senyawa kovalen polar. Dan dia tidak mau larut di dalam air. Itu contohnya. Berikutnya, barulah kita bahas teori ikatan kovalen. Pertama yang kita bahas di sini adalah teori Lewis. Coba kamu baca terlebih dahulu ya. Ibu mau lihat sister dulu. Sudah dibaca? Jadi aturan sederhana pembentukan ikatan kovalen di sini secara umum itu di nomor 1, 2 ini berlaku untuk semua jenis teori ikatan kovalen ya. Jadi atomnya itu harus, orbitalnya itu harus tumpang tindih. Orbital atom membentuk orbital molekul. Nah, ketika membentuk orbital molekul itu juga isinya 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Nah, baru untuk yang aturan nomor 3, 4, dan 5 itu khusus untuk teori Lewis ya. Jadi mungkin di SMA kalian kan tidak ada aturannya, jadi langsung gambar ya, menggambar struktur Lewis berdasarkan simbol Lewis ini ya, Lewis dot symbol. Lewis dot symbol ini menyatakan jumlah elektron pada kulit valensinya, bukan orbital terluar ya, tapi pada kulit terluar. Jadi misalnya di periode 2 dari lithium sampai neon ya, berarti di periode 2 berapa? Misalnya fluor di sini. Kan dia 9 nomor atomnya, 2, 7. Jadi 7 nomor atomnya. 7 elektron terluarnya. Nah, ini kan kelihatan kok cuma terjadi simbol jadi simbol Lewis ini khusus untuk golongan utama. Kenapa? Karena teori Lewis ini memang untuk senyawa kovalen pada golongan utama. Tidak akan cocok untuk logam transisi. Karena kalau di golongan transisi itu tidak akan membentuk senyawa kovalen. Dia pasti membentuk senyawa ion dan kovalen koordinasi.
Nah, dilihat dulu aturannya untuk 3, 4, jadi pertama untuk di periode 2. Periode 2 itu ya berarti mulai dari litium sampai neon. Jadi di sini bila elektron valensi atom pusatnya 4 lebih, itu berlaku aturan oktet. Jadi berarti mulai dari karbon, tidur. Jadi dari karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon itu ya berlaku aturan oktet. Maksudnya aturan oktet itu apa, Bu? Jadi konfigurasi elektronnya mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Yang terakhir dia pastikan 8, kecuali helium ya. Di sini maksud oktet itu yang mana? Yaitu pada atom pusatnya. Jadi misalnya kalau di CH4 itu C. Jadi Ibu gambar dulu ya. Jadi di sini ada istilah yang harus kita kenalkan untuk menggambar struktur Lewis ya. Kamu kalau menggambar struktur Lewis kan biasanya, misalnya Bu, contohnya CH4, kan gini ya. Gini. Nah, gambar seperti ini tuh tidak perlu tidak berlaku lagi ya. Nah, kayak gini tuh sudah tidak berlaku, sudah salah sudah. Yang benar itu kita gambar seperti biasa. Kalau dia membentuk ikatan antar di sini kan C dengan H, ya kita beri garis ikatan saja. Yang menyatakan itu kita sebut pasangan elektron ikatan. Jadi kalau CH4 tadi struktur Lewisnya seperti ini. Jadi struktur Lewis itu adalah menggambarkan distribusi elektron pada senyawa kovalen tersebut. Ya, kalau di sini kita lihat kenapa kita sebut oktet. Di C di sini sebagai atom pusat ya. Jadi atom pusat itu adalah center atau pusat dari ikatan kovalen tersebut. Jadi di sini C itu adalah atom pusat. Ciri atom pusat itu adalah dia sebagai center dari ikatan kovalen tersebut.
Berarti yang berikatan dengan atom pusat itu hidrogen, di sini kita sebut substituen. Jadi yang dihitung adalah oktet pada atom pusatnya. Jadi ini di C berapa? Ada 8 ya. 2, 4, 6, 8. Ini artinya kita sebut pasangan elektron ikatan. PEI. Contoh lain di NH3. NH3 itu struktur Lewis-nya seperti ini. Jadi kamu boleh gambar bulat-bulat itu ketika menggambarkan dalam ikatan kovalen tersebut itu ada yang dikenal dengan pasangan elektron bebas. Nah, nih di sini di N ada berapa? Ada 8 juga kan? Ini 2, 4, 6, 8. N memiliki pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu menyatakan elektron tersebut itu cuma milik atom tersebut, tidak berbagi dengan atom yang lain. Jadi di sini PEB-nya tuh milik N saja, tidak berbagi dengan si hidrogen. Kalau hidrogen dengan N itu berbagi pasangan elektron ikatan, yang kita sebut sharing elektron. Iya, paham ya. Berikutnya, aturan yang berikutnya, di periode 2, jika elektron itu kurang dari 4, berarti di sini contohnya berilium, Bf3, itu tidak harus dipenuhi aturan oktet. Contoh senyawaannya adalah misalnya Bf3 di B itu ada berapa atom pusatnya? Ada 6. Berikutnya, untuk periode 3 ke bawah ini contohnya misalnya di sini ya, fosfor, sulfur, klor, argon, brom, iod. Nah, itu senyawaan yang ada di alam, itu adalah kumpulan dari senyawa anorganik ya, itu boleh melanggar aturan oktet. Jadi boleh oktet, boleh lebih dari oktet. Ada senyawanya juga yang memenuhi aturan oktet, ada yang tidak. Misalnya PCl5 ini berapa berarti di P? 10 ya. Di alam itu fosfor itu ada dalam bentuk P, kloridanya tuh ada yang membentuk PCl3. PCl3, dia di P ada berapa? Ada 8 elektron. Nah, ini ya, ini di Cl seperti ini, di strukturnya sama, seperti ini. Ada juga yang membentuk PCl5. Nah, seperti ini. Nah, di P ada berapa? Ada 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa kok di periode 3 ke bawah itu boleh melanggar aturan oktet? Kita tahu di konfigurasi elektron ya. Di periode 1 itu kan kulit K. Maksimal ada berapa elektronnya di kulit K? N kan sama dengan 1. Bilangan kuantum utamanya. Itu maksimal ada 2 elektron. Di kulit L, N-nya ada berapa? 2 kan? Bilangan kuantum utamanya 2, itu maksimal 8. Di N sama dengan 3, di kulit L, M ya, 18. Itu kenapa kok di periode 2 itu tidak boleh melanggar aturan oktet? Karena ini. Maka ketika di periode 3 boleh, karena dia maksimal diisi oleh 18 elektron. Di sini kan masih cuma ada orbital 2p terakhir. Sedangkan di kulit ketiga itu ada orbital D. Seperti itu.
Itu alasannya. Berikutnya, muatan formal. Jadi, muatan formal ini dipakai untuk menggambarkan struktur Lewis. Nanti setelah kita belajar muatan formal, kita belajar melangkah-langkah menuliskan struktur Lewis. Jadi, ilmu muatan formal itu dipakai pada aturan yang ke-6, langkah ke-6. Jadi nanti ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan ya biar sistematis. Kalau di SMA tuh mungkin kalau gurunya belum update ya jadi kesannya masih trial and error. Nah, itu kurang terorganize ya. Jadi lebih bagus harus ini berurutan biar jelas. Pertama, muatan formal. Jadi muatan formal itu adalah muatan yang dimiliki oleh atom yang terdapat dalam suatu molekul atau ion poliatomik, maksudnya di sini dalam kovalen polar, dalam suatu molekul kovalen ya. Jika dalam atom tersebut itu memiliki memiliki keelektronegatifan yang sama. Jadi dalam arti senyawa kovalen yang akan kita cekin, yang akan kita gambar itu dianggap dia kovalen nonpolar. Nah, dari situ kita tuh hitung muatan formalnya. Jadi muatan yang ada dimiliki dalam suatu atom tersebut jika dianggap senyawa kovalen yang kita hitung itu adalah kovalen nonpolar. Cara atau rumusnya Kf itu adalah Na dikurangi N molekul, N atomik dikurangi N molekul. Na itu adalah N atom, adalah jumlah elektron pada saat atom bebasnya, elektron valensi pada keadaan atom bebasnya, yaitu pada yang di sini. Misalnya karbon, elektron valensinya berapa, atom bebasnya 4. Nitrogen ada berapa? 5. Oksigen ada berapa? 6. Sulfur ada berapa? 6. Klor ada berapa? 7. Argon ada berapa? 8. Itu ya contohnya. Terus dikurangi N molekul. N molekul ini ada 2. N molekul itu maksudnya adalah jumlah elektron pada saat atom tersebut itu dalam senyawaannya. Senyawaan kovalennya. Misalnya contoh ya, oksigen. Elektron valensi atom bebasnya berapa? 6. Nah, nanti yang N molekul yang tadi itu maksudnya jumlah elektron dalam H2O. Jadi oksigen itu posisinya ketika dia membentuk molekul H2O. Itu maksudnya. Ada 2 dia. Jadi N lone pair atau jumlah pasangan elektron bebas, jika dia punya pasangan elektron bebas, dikurangi setengah jumlah elektron bonding pair atau jumlah pasangan elektron ikatan. Tapi ada setengahnya di sini. Jadi kita coba ya, kita anggap kita sudah bisa menggambar struktur Lewis ya. Misalnya yang sederhana dulu misalnya NH3. NH3 itu kan struktur Lewisnya seperti ini. Nah, kita hitung hidrogen itu muatan formalnya berapa? Elektron valensinya 1. Tidak punya di NH3 ini kan dia tidak punya pasangan elektron bebas kan? 0 dan tidak akan punya. Terus setengah pasangan elektron ikatannya berapa? 2. Ini dihitung 2 kan? Tapi dia dibagi setengah karena kan memang berbagi antara H dengan N. Jadi totalnya 0. H yang lain juga sama 0. Yang N 5 dikurangi 2 karena dia punya pasangan elektron bebas dikurangi setengah kali 2, 4, 6. 6. Totalnya berapa? 0. Nah, itu cara menghitung muatan formal. Atau kamu bisa pakai cara yang cepat. Misalnya untuk N ya, 5 dikurangi 2, dikurangi, kamu hitung langsung aja pasangan elektron ikatannya 1, 2, 3. 3 gitu langsung. Sama dengan 0. Nah, muatan formal total
itu menunjukkan senyawa kovalen tersebut itu netral atau bermuatan ya. Jadi NH3 kan netral. Jadi dia totalnya 0. Contoh lagi misalnya ion CO32-, ion karbonat ya. Struktur Lewisnya itu seperti ini. Di sini negatif dan negatif. Kan Ibu bilang tadi kita anggap kita sudah tahu cara menggambar struktur Lewis. Diem, Kak. Jadi oksigen yang di sini itu muatan formalnya berapa? 6 dikurangi pasangan elektron bebasnya ada 4 dikurangi pasangan elektron ikatannya, kamu langsung bisa hitung 1, 2 gini. Jadi totalnya 0. C yang di sini berapa? 4 dikurangi, dia nggak punya PEB. Langsung dikurangi 4 sama dengan 0. Ini kan 1, 2, 3, 4. Yang ini min 1 dia, ini kan sudah bermuatan negatif 1. Coba kita cek 6, dikurangi 6, dikurangi 1, sama dengan negatif 1. Ini juga negatif 1. Totalnya muatan formal berapa? Sama dengan negatif 2. Nah, itu sama dengan muatan ionnya. Jadi muatan formal total, kalau dia bermuatan positif ataupun negatif, itu pasti sama dengan muatan ionnya. Dan muatan formal yang negatif, ini kan ada di oksigen ya, 2. Itu memang pasti ada pada atom yang lebih elektronegatif. Kita tahu antara karbon dengan oksigen itu jauh lebih elektronegatif oksigen. Kamu kalau lihat data keelektronegatifan, di sini, oksigen itu ranking 2 loh, paling negatif. Ini 3,5 dia. Paling tinggi memang fluor. Sampai sini mengerti cara menghitung muatan formal? Berikutnya ini ya, bagaimana cara menggambar struktur Lewis? Pertama, menentukan atom pusat. Atom pusat itu kalau ditulis di struktur, di rumus empiris ataupun rumus molekul, itu biasanya di depan. Biasanya kalau CO32- ini C ya, atom pusatnya, BE, N, S. Kalau dia bukan di depan, berarti dia ukurannya paling lebih besar. Misalnya H2O. Atom pusatnya siapa? Oksigen. Hidrogen itu tidak akan pernah menjadi atom pusat. Untuk hidrogen itu selalu jadi substituen, karena dia ukurannya paling kecil. Jadi kalau H2O, oksigen itu yang lebih besar ukurannya kan, dia jadi atom pusat. Berikutnya, menentukan susunannya. Jadi susunannya ini bukan susunan bangun 3 dimensi, kita susun, pokoknya kamu susun biasa saja di sekitar atom pusat. Misalnya kan H2O ya, ya kamu tinggal susun aja bagaimana jadi O, susun aja sekitar H, misalnya gini. Atau dilurusin nggak apa-apa. Setelah itu, kalau nggak dipindah ke mouse, nggak mau deh. Setelah itu menentukan jumlah elektron total dengan menjumlahkan semua elektron valensinya antara atom pusat dengan substituen. Jadi Ibu langsung di whiteboard aja ya, biar enak. Kenapa buka seperti itu? Itu mungkin yang membedakan secara krusial dengan yang di SMA. Kalau kalian SMA kan langsung gambar. Dan dijodohkan gitu kan kesannya antara elektron valensi masing-masing atomnya. Kalau di sini enggak, kita jumlahkan dulu jumlah elektron total. Misalnya Ibu kasih contoh langsung ya.
NF3 misalnya. NF3. Nah, seperti ini. N berapa? 5. F ada berapa? 7. 7 kali 3. Berarti totalnya berapa? 26 elektron. Setelah itu dari kerangkanya yang kita gambar, misalnya gini. Kita sambungkan antara atom pusat dengan substituen dengan memasangkan pasangan elektron ikatan. Tunggal ya, atau single. Jadi yang ikatan tunggal pertama, pasangan elektron ikatan pertama itu kita sebut pasangan elektron ikatan sigma. Nah, berarti jumlah elektron total ini itu bagaimana sih caranya kita distribusikan kepada senyawa kovalen NF3. Gitu caranya. Kenapa, Bu? Karena kan ketika membentuk suatu ikatan kan sudah milik bersama secara kesatuan gitu loh. Tinggal bagaimana caranya mendistribusikan. Nah, kalau ketika di SMA tuh kan kesannya individual tetap ada. Misalnya di H2O, punya O ada, punya H ada. Punyanya bersama ada. Jadi nggak enak. Kalau ini kan kelihatan. Berarti ini sudah berkurang ada berapa elektron? 6 ya. Sisa 20. Langkah berikutnya, kita oktetkan dulu substituen. Substituen butuh berapa sih elektron untuk oktet? Fluor butuh berapa, Rek? Halo? Jangan-jangan kali Ibu kuliah ngomong kalian nggak ada. Butuh berapa, F? 1, Bu. 1. Hah? 1. 6. 6 lah. Ya. Kan butuh berapa yang mau 8, Rek? Ini kan sudah 2. Kan sudah 2 di F. 2 ini kan bisa punyanya N, bisa punyanya F kan? Ini kan? Iya apa ya? Ini kan pasangan elektron ikatan. Isinya 2 kan ini. Kan makanya 2 kali 3 jadinya 6. Jadi ini butuh 6. 6 kali 3. Nah, ini 18. Kalau ada sisa, jika tidak ada sisa, langkah berikutnya bisa dilanjutkan. Kalau ada sisa, kita taruh di atom pusat. Nah, sampai sini ini sudah selesai. Tidak perlu langkah berikutnya. Kenapa? Karena mereka sudah oktet semua. Dan berikutnya lagi, di N kan periode 2. Pasti mematuhi aturan oktet. Kita hitung berapa? Di N ada berapa? Ada 8 kan? Dicek muatan formalnya juga. Pasti muatan formalnya minimal. Kalau kita katakan muatan formal minimal itu adalah jika 0. Ya. Coba kamu cek fluor yang di sini berapa muatan formalnya. 7 kurangi 6 kurangi 1. 0 kan? Pasti sama semua F ini. Kalau yang N berapa? 5 dikurangi 2 PEB-nya ya ini. PEI-nya ada 3. Jadinya 0. Sudah selesai. Langkah berikutnya, contoh kita yang lain, yang ada langkah ke-6 dan ke-7. Misalnya di ion karbonat tadi ya. Kenapa kok strukturnya seperti yang Ibu gambar tadi? Kita hitung dulu jumlah elektron totalnya. C berapa? 4. Oksigen berapa? 6. 6 kali 3 berapa? 18. Terus ion karbonat ini kan anion. Dia menerima elektron kan? 2. Ketambahan elektron 2 kan maksudnya. Jadi tambah 2. Totalnya 24. Baru kita distribusikan. Gambar dulu ya. Langsung seperti ini. Ini 6. Totalnya sisanya 18. Baru nih ditaruh di atom di substituen. Substituennya butuh 6 ya yang mau oktet.
Pas ya, sudah hilang. Nah, ini langkah berikutnya yang perlu. Langkah ke-6, cek muatan formalnya. Coba kamu lihat kekurangan struktur ini. Apa kurangnya? Di C itu, astagfirullah Ibu, salah, sorry. Di C itu tadi gimana? Kan gini. Jadi di C itu kan ada berapa elektronnya di C? Masih 6. Nah, masih 6. Berarti kan harus oktet. Iya. Iya. Coba cek dulu muatan formalnya. Ini muatan formalnya negatif 1, negatif 1, ini negatif 1, ini plus 1. Totalnya dia negatif 2. Kan plus 1 ditambah min 3. Tetap benar. Pasti totalnya min 2. Sesuai dengan muatan ionnya. Baru langkah berikutnya adalah, caranya adalah, selain kita membutuhkan C ini biar oktet, dan meminimalkan muatan formalnya, kita pindahkan salah satu pasangan elektron bebas pada substituen menjadi pasangan elektron ikatan rangkap, atau pasangan elektron ikatan pi. Yang mana yang mau dipindah, terserah yang mana. Kenapa? Karena muatan formalnya seharga dan PEB-nya juga sama-sama 3 pasang. Misalnya Ibu pindah yang di sini ya. Berarti ini gini. Kalau ketika kamu mendistribusi, merubah susunan ini, ion elektronnya, muatan formalnya juga berubah, harganya. Ini kan tetap negatif 1, ini negatif 1, ini yang berubah. C jadinya berapa coba? 0 kan? Ini kan jadinya 4 dikurangi 4 kan? Sama dengan 0. Yang ini jadi berapa? Berkurang jadi 0 juga. Coba kamu lihat. Dari ini plus 1 karbon jadi 0. Ini negatif 1 juga jadi 0. Jadi mereka jadi lebih minimal muatan formalnya. Kembali ke 0. Dikatakan 0 itu jika apa? Susunan elektronnya tuh sama dengan keadaan atom bebasnya. Nah, sampai sini ion karbonat selesai menggambar struktur Lewisnya itu ini yang benar. Karena di C itu sudah oktet. Dan memang dia muatan formal totalnya adalah min 2. Dan itu adalah setara dengan 2 muatan ini yang ada pada ion, yang ada pada atom oksigen. Kan memang muatan formal negatif itu cenderung pada atom yang lebih elektronegatif. Berikutnya contoh itu di periode 2 ya. Kalau di periode 3 misalnya gas SO3 ya. SO3. Ini dia periode 3. S itu 6. Oksigen juga 6. 6 kali 3, 18. Totalnya 24 elektron. Kita langsung ginikan aja ya, biar cepat. Nah. Ini min 6, 18. Ini langsung kita distribusikan di sini. Sudah ya, distribusi elektronnya pas, sudah. Jadi 18, sisa 6. Baru dicek muatan formalnya. Apa yang kurang di sini? S. S itu masih 6. Ini kan negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ini berapa? Plus 3 kan? Langkah berikutnya adalah meminimalkan muatan formal dari masing-masing atomnya. Caranya adalah dengan memindahkan PEB di substituen ke menjadi PEI rangkap. Yang mana yang mau dipindah? Pindah 1 dulu ya, coba. Kalau kita pindah 1, dia jadi oktet. Coba Ibu ke sana larinya. Jadi gini ya dia. Ini tetap dulu. Distribusi elektronnya sama. Di textbook itu gas SO3 jadi ada yang seperti ini loh strukturnya. Padahal nggak benar.
Jadi di sini dia muatan formalnya jadi berapa? 0. Ini tetap negatif 1, ini negatif 1, ini plus 2. Berkurang kan? Dari plus 3 menjadi plus 2. Ini oksigen yang di sini jadi 0. Yang dari awalnya negatif 1. Dan S di sini jadinya 8 kan? Nah, sampai sini, karena di periode 3 itu boleh melanggar aturan oktet, dan ketika melanggar aturan oktet itu, tercapailah muatan formal minimal. Nah, untuk periode 3 itu lebih suka mematuhi aturan muatan formal minimal. Ketika mematuhi aturan muatan formal minimal itu, dia melanggar aturan oktet. Rasanya yang tadi itu, karena dia sudah memiliki orbital D. Orbital D itu sehingga menyebabkan dia ekspansi lebih dari oktet. Dan memang sesuai fakta eksperimen, untuk periode 3 ke bawah, itu lebih suka mematuhi muatan formal minimal. Jadi ini kurang, langkah berikutnya adalah kita minimalkan lagi. Jadi diminimalkan menjadi seperti ini. Tadi kan plus 2 ya. Ini kan posisinya seperti ini. Kamu langsung tambahin aja di sini. Jadi ini berkurang sepasang. Ini berkurang sepasang. Jadi ini yang tadi kan, tetap ini awal. Berkurang, yang tadi awalnya kita hitung. Jadi totalnya jadinya muatan formalnya 0 semua. Coba kamu hitung, lihat. 0 semua kan. Dan faktanya memang untuk gas SO3, orde ikatannya adalah orde ikatan ganda atau 2, menurut fakta eksperimen. Paham ya? Tapi enggak semua sampai sini langkahnya. Kalau kamu di periode 2, pasti mematuhi aturan oktet. Tidak boleh melanggar aturan oktet. Dan catatannya lagi, untuk senyawa organik yang akan kalian temu di senyawa-senyawa gizi, itu pasti berbasis oktet. Misalnya di golongan alkana berbasis C. Paling sederhana seperti ini CH4, oktet ya. Golongan alkena seperti ini, kan oktet. Alkuna, oktet. Terus hidrokarbon gugus fungsi, mulai dari alkohol. Kan oktet. Ini C-nya kan oktet. Ibu gambar kayak gini kan biar disingkat ya. Ether juga oktet. Misalnya gini, CH3. C-nya ini kan oktet, oksigennya oktet. Dan terus ke bawah, misalnya golongan aldehid, keton, karboksilat, terus ester, amina, amida. Itu semua adalah senyawa organik yang pasti mematuhi aturan oktet. Nah, yang tadi yang lebih dari oktet itu kan di periode 3 itu terjadi pada senyawa non-logam, yaitu non-logamnya itu adalah pada senyawa-senyawa anorganik, yaitu senyawa-senyawa yang tidak terdapat di makhluk hidup, tetapi di alam ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sebelum kita melangkah ke teori ikatan valensi yang di sini, teori ikatan yang kedua, coba kamu kerjakan ini sebagai latihan ya sekitar 10-15 menit dan bisa sharing di sini ya di Zoom. Kamu tidak usah gambar seperti ibu di whiteboard, nanti lama ya. Kamu tulis dulu di bukumu, terus kamu foto, baru kamu sharing. Sharing di sini. Sebentar, Ibu masukkan dulu. Bisa nggak sudah? Tadi itu, seperti hang, Ibu. Ini. Nah, ini sudah bisa. Itu ya, ada banyak itu, coba kamu lihat. Soalnya kamu tinggal pilih boleh dari mana saja nih.
ini. Tinggal dipilih. Ibu mau masukkan dulu materinya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kamu tinggal tanya. Kamu kerjakan bisa yang mana dipilih, dapat 1 atau 2, bisa di-share di sini ya, nggak usah nunggu banyak. Sudah Ibu masukkan ke MMP ya. Bisa dicek.
Ada yang sudah? Oh, apa? Jangan di-share di chat ya. Gambarnya kalian ini sendiri aja. Share sendiri aja di sini. Ibu sudah stop share, jadi bisa lo untuk semua bisa share ya. Silakan. Yang tadi di chat ini siapa? Izin share screen jawaban saya, Ibu. Oke. Nah, ini B itu kan tadi di periode 2 yang elektron valensinya kurang dari 4. Jadi dia boleh tidak harus memenuhi aturan oktet. Jadi yang benar jawabannya bukan yang ini, tapi yang ini, yang atas ini. Kalau ini sudah muatan formalnya bukan ini. B ini jadi -1, F jadinya +1. Tidak mungkin ini. Kenapa? Karena fluor itu dia paling elektronegatif, tidak akan mungkin muatan formalnya jadi +1 ya. Jadi cukup sampai di sini. Karena boron tadi kan aturan nomor berapa? 4 kalau nggak salah. Coba dibaca lagi. Untuk boron, berilium itu tidak harus memenuhi aturan oktet. Jadi sampai sini aja untuk BF3. Tidak perlu sampai sini. Terima kasih, Ibu. Jadi kalau kurang dari 4 tidak bisa memenuhi aturan oktet ya, Ibu? Tidak harus. Oh, iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi siapa yang share tadi? Bisa yang kirim di chat bisa dikirim ke sini, ditunjukkan langsung ya. Oke. SO2 ya. SO2 totalnya berapa? 18. Ginikan dulu. Kamu JT-nya ini kurang 4, sisa berapa? Kan itu kan muatannya S-nya masih kurang 4 ya, Bu. Oh, Jadi enggak. Ini belum. Jadi ini 18 dikurangi 4 dulu. Sisa Oh, iya. berapa? Sisa 14. ya. Terus ini oksigen oktetkan dulu, -12 sisa 2. 2-nya ditaruh di atom pusat. Harusnya ini ada 2 dulu. Baru dicek muatan formalnya. Ini kamu distribusikan dulu nih totalnya 18. Ini kurang di sini 2. Baru kamu tiba-tiba di sini ada 2. Maksudnya ada sepasang.
Bentar ya. Jadi ya Iya, iya. Gimana? ya Bu, didistribusikannya itu satu persatu dulu. Iya, biar nggak salah. Jadi baru dihitung muatan formalnya. Setelah itu baru dicek dia di periode berapa. Ini kan periode 3, jadi boleh melanggar aturan OPET. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Ini hasilnya sudah benar. Coba Ibu ini ya, kerjakan yang SO2. Baik Bu. Jadi SO2 totalnya kan tadi 18, 6 kali 3 ya. S, gini dulu. Ini min 4, 14 sisanya ya. Terus, iya tadi lanjutan Anas. Ini kan 6 dulu. 6 kali 2, 12, sisa 2. Baru kamu taruh sini. Nah, baru setelah itu kamu hitung muatan formalnya. Ini negatif 1, ini berapa? Plus 2. Tadi kamu kan plus 4, karena kamu distribusi sisa elektronnya sini belum dimasukkan. Harusnya dimasukkan, maka dihitung ini, hitungannya JET ini memang buat ngecek semuanya dulu. Baru dihitung. Nah, baru setelah itu S kan ada 6 di sini, 6 elektron. Jadi harus dia boleh melanggar aturan oktet lebih dari 8. Jadi kamu bisa langsung minimalkan muatan formalnya jadi 0. Ini kan min 1 plus 2. Kamu nolkan semua dengan cara memindah yang tadi itu. PEB ini. Ini di sini tetap. Baru ini. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Nah, ini kan semua 0 kan, muatan formalnya. Oksigen 0, S juga 0. Iya. Coba ada lagi. Yang lain boleh coba lagi.
Izin share screen, Bu. Oh iya, silakan. Siapa tadi? NO3. Ini siapa? Wahyu. Negatifnya ini kurang ya 7 jumlah elektronnya. Aneh nanti kamu. Susah pasti ngitungnya. Jadi 24. Kan dia anion. Kalau dia anion berarti anionnya satu ya. Berarti ketambahan 1 elektron. Jadi ini 24. Berarti Coba ditambah 1. 1. Karena dia anion. Coba kamu kerjakan lagi ya. Ya. Silakan.
CS2 ya? Oke, ini benar ya CS2 ya. Jadi 16. Gini dulu nih, yang kanan ke sini dulu. Jadi susunan langkah-langkah yang Ibu share itu tadi diikutin aja, jangan tiba-tiba hasil akhirnya biar kelihatan pola berpikirnya ya. Jadi kan 16 dikurangi 4. Terus sisa 12. 12 ditaruh di substituen jadinya full. Setelah itu dicek muatan formalnya. Muatan formalnya S ini berapa? Min 1. C plus 2. Jadi caranya dengan meminimalkan muatan formal. Dengan memindahkan PEB di masing-masing S ini. Jadi semuanya jadinya muatan formalnya 0. Dan karbon di sini jadinya apa? Oktet. Iya, window ya. Untuk H2O, kan 8 dikurangi 4. Ya. Terus, kok ganti? Jadi 4, sisa 4, sisanya ditaruh di atom pusat. Kenapa? Karena hidrogen itu kan duplet ya. Dia nggak punya pasangan elektron bebas. Kan cuma dia maksimal kalau berikatan cuma 2. Sudah, selesai. 4 kurangi 4, 0. Sudah, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, untuk materi selanjutnya Ibu lanjutkan minggu depan ya. Jadi memang kalau dibahas sekarang semua itu terlalu banyak. Untuk teori ikatan valensi, Ibu bahas minggu depan, jadi sisa-sisa latihan soal yang tadi itu bisa dikerjakan untuk lebih mahir, dan ketika mengerjakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan. Iya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.